Jadi saya Ibu Kada Indayani. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengarsip berdasarkan sistem subjek. Jadi di sini adapun alat-alat yang diperlukan untuk mengarsip berdasarkan subjek adalah yang pertama itu adalah guide. Nah, ini namanya guide ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk menaruh sebuah surat. Jadi di sini ada folder-foldernya. Terus di sini ada map Snellechelter. Nah, kayak gini ya. Terus di sini ada pembolong kertas. Nah, ini ada penggaris dan ada spidol. Jadi di sini merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengarsip berdasarkan subjek. Selanjutnya, nah di sini ada banyak berbagai jenis macam surat. Jadi ini ada surat masuk dan surat keluar ya. Jadi ini gabungannya, tapi belum disortir. Langkah selanjutnya adalah kalian harus menyortir dulu mana yang surat masuk dan mana yang surat keluar. Seperti itu ya. Setelah disortir, ternyata di sini ada surat masuk dan di sini ada surat keluar. Ya, jadi surat masuknya itu dari PT Healthy Humanity dan yang surat masuk itu berbagai dari jenis PT ya, dari PT Juara, terus dari pemerintah Provinsi Banten, terus di sini ada PT Wiratama juga. Jadi terus ada PT Restu Sultan dan yang lainnya. Jadi di sini ada 2 map yang surat masuk dan surat keluar. Setelah itu, karena kita udah tahu ya, udah bisa menyortir surat masuk dan surat keluar, dari kedua surat ini kita arsip sekarang menggunakan sistem subjek. Ya, jadi sistem subjek itu ingat yang digunakan adalah guide. Yang ini ya, ini digunakan untuk mengarsip. Oke, jadi sebelum kita ngarsip yang sesungguhnya, jangan lupa untuk menulis atau mencatat surat masuk atau surat keluar itu dalam buku agenda. Jadi seperti ini ya, buku agenda surat keluar dan surat masuk. Jadi formatnya seperti ini ya. Jadi ini surat masuk dan surat keluar. Ada ini yang secara manual ya. Jadi seperti ini. Untuk yang elektronik, jadi jangan lupa untuk menyimpannya di laptop ya. Jadi kita ngetiknya dalam bentuk Word bisa, Excel juga bisa. Jadi gimana pun caranya, kalau ini manualnya hilang, kita bisa melihatnya atau mencari di laptop. Jadi seperti itu untuk pencatatan surat di dalam buku agenda. Ya, jadi saya udah tulis 2 aja ya contohnya, terus sama ini juga saya tulis 2, surat masuk dan sama surat keluar. Setelah mencatat di buku agenda, jadi setiap surat masuk itu harus dibuatkan lembar disposisi. Jadi lembar disposisi ini fungsinya untuk meneruskan kepada pimpinan kita. Jadi isi dari suratnya itu diringkas di dalam lembar disposisi. Seperti itu ya. Jadi setiap surat masuk sekali lagi harus dibuatkan lembar disposisi. Jadi bentuk lembar disposisi adalah seperti ini, yang isinya adalah indeks surat itu termasuk penting, apa rahasia atau biasa, terus ada tanggal penyelesaian suratnya juga. Jadi surat itu, tanggal penyelesaian suratnya itu dihitung dari 2 hari setelah tanggal surat. Misalkan tanggal suratnya tanggal 4, jadi tanggal penyelesaiannya di sini ditulis tanggal 6. Seperti itu ya. Jadi ditambahin 2 hari untuk penyelesaiannya, terus diteruskan kepada siapa? Jadi diteruskan kepada pimpinan kita. Jadi contohnya itu adalah seperti ini ya. Nah, jadi ini isi lembar disposisi yang lengkap. Ya, jadi ada unit 1, terus unit 2, unit 3, unit 4 sampai seperti ini. Terus instruksinya juga nanti diisi ya, terkait tentang pesanan barang atau penawaran bangunan rumah gitu contohnya. Jadi itu aja untuk lembar disposisi surat. Jadi ingat kalau untuk surat masuk saja harus dibuatkan lembar disposisi seperti ini ya.
Untuk selanjutnya jangan lupa untuk membuatkan kartu indeks ya. Jadi kartu indeks ini fungsinya untuk memudahkan di dalam mencari dokumen, di mana ada kode sama perihalnya, terus nomor surat sama tanggal surat ya. Jadi gampang sekali. Ada lembar disposisi dan kartu indeks, jangan lupa ya. Jadi untuk mengarsip selalu ada kartu indeksnya untuk memudahkan si arsiparis mencari dokumen. Nah, setelah mengidentifikasi surat, dari surat masuk, surat keluar, terus apalagi surat masuknya udah di lembar disposisikan, lalu suratnya dari surat masuk, surat keluar itu langsung di buku agendakan seperti ini ya. Jadi ditulis seperti ini, ada tanggal kirim, terus ada tanggal surat, nomor surat, perihal, terus dikirim kepada. Jadi dibuatkan tabel seperti ini untuk agenda suratnya. Selanjutnya adalah kita mengarsip ya. Jadi mengarsip itu sekali lagi menggunakan guide ya. Jadi biar kita tahu surat yang mana merupakan surat penawaran, surat mana yang termasuk pengiriman, terus surat mana yang masuk ke pemesanan barang dan permintaan ataupun undangan rapat, seperti itu ya. Jadi kita mengarsipnya menggunakan ini guide. Jadi hari ini kita akan mengarsip surat. Jadi ada surat keluar dan surat masuk. Jadi ada dua ya. Untuk mengarsip surat masuk, jadi saya contohin satu dulu, yaitu tentang suratnya ini dari PT Elektrik Global ya. Jadi suratnya ini merupakan sebuah perjanjian kerjasama. Jadi kalau ini di laci arsip itu ada penawaran, pesanan, dan pembayaran sama referensi ya. Jadi di penawaran ada submasalah, yaitu perkenalan perusahaan sama permintaan penawaran. Jadi kalau perjanjian kerjasama itu masuk ke perkenalan perusahaan. Jadi kita taruh suratnya di sini seperti itu. Nah, lalu ditutup lacinya. Jadi nanti ketika kita mencari dokumen, jadi ini gampang sekali ya, kita pakai kartu indeks seperti itu. Jadi untuk hari ini ngarsipnya sekian dulu ya, nanti dilanjutkan.